Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu beriman, sehat, cerdas, bahagia, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, ayo sama-sama kita tampung tangannya. Doa mau belajar, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan sholihah, amin. Hari ini kita akan kembali belajar TIK untuk pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai komputer meja atau yang disebut juga dengan desktop. Komputer memiliki 4 alat atau perangkat yang harus ada agar kita bisa menggunakan komputer, yaitu yang pertama adalah CPU. Bisa dilihat gambarnya. CPU merupakan otak dari komputer. Komputer akan bisa digunakan bila CPU sudah menyala. Di dalam CPU terdapat prosesor yang mengerjakan semua perintah yang kita mau dan menampilkannya di monitor. Yang kedua adalah monitor. Itu adalah contoh monitornya. Monitor kita gunakan untuk melihat hasil pekerjaan kita di komputer. Contohnya, jika kita mengetik nama saya, maka kita akan bisa melihat hasil ketikan kita di monitor. Yang selanjutnya adalah keyboard. Keyboard kita gunakan untuk mengetik. Misalkan kita mau mengetik nama saya, maka setiap tombol keyboard yang kita tekan akan otomatis muncul di monitor. Yang keempat adalah mouse. Mouse kita gunakan sebagai alat penunjuk. Misalkan kita ingin mengetik pada satu tempat di komputer, maka kita harus menekan atau mengklik tempat tersebut agar kemudian kita bisa mengetik di tempat itu. Nah, selain dari 4 perangkat yang sudah disebutkan sebelumnya, komputer juga memiliki perangkat pendukung, yaitu yang pertama adalah stabilizer. Stabilizer berfungsi untuk mempertahankan tegangan listrik. Jadi, jika tiba-tiba listrik mati, aliran listrik di komputer akan tetap terjaga dan komputer jadi tidak cepat rusak. Selanjutnya adalah printer. Printer berfungsi untuk mencetak hasil pekerjaan yang kita lakukan di komputer. Yang selanjutnya adalah speaker. Speaker berfungsi untuk mendengarkan suara yang ada pada komputer. Misalkan, kita ingin mendengar murotal Al-Quran di komputer, maka kita membutuhkan speaker agar suaranya terdengar jelas. Itu tadi adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk mendukung kerja komputer. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menyalakan komputer. Cek video berikut ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyalakan komputer. Di sini Mujahid Mujahidah bisa melihat ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan ada stabilizer. Lalu kemudian di bawahnya ada CPU-nya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menghidupkan stabilizer. Untuk menghidupkan stabilizer, Mujahidah harus mencari tombol powernya. Nah, yang seperti ini, di setiap tombol power maka akan ada lambang bulat dan garis satu. Itu adalah tombol powernya. Untuk menghidupkannya, kita tekan lama tombol powernya. Kemudian lampunya menyala, maka itu artinya stabilizer sudah menyala dan siap digunakan. Nah, ini adalah monitor. Untuk selanjutnya kita akan menyalakan monitornya. Untuk monitor ini tombol powernya ada di belakangnya. Jadi kita harus lihat di mana tombol power untuk menghidupkannya. Setiap monitor biasanya berbeda. Oke, kali ini akan saja tekan. Nah, tadi kita sudah menyalakan stabilizer dan monitor. Sekarang kita akan menyalakan CPU. Sama seperti tombol power pada stabilizer,
Tombol power pada CPU juga memiliki lambang bulat dan garis, tapi tidak kelihatan karena sama-sama warna hitam. Nah, sekarang kita akan tekan untuk kemudian menghidupkan komputernya. Nah, jika sudah muncul gambar latar belakang dan program-program yang ada di dalam komputer, maka komputer sudah bisa kita gunakan. Oke, tadi kita sudah lihat video untuk menyalakan komputer. Nah, berarti kita sudah selesai. Dan sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugas tik pertemuan kedua. Yang pertama, Mujahid Mujahidah membaca buku tik dari halaman 2 sampai dengan 4. Hanya membaca saja. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah menyalakan komputer di buku tulis, lalu kemudian dikirimkan ke ustazah atau ustadz yang bertugas. Semangat Mujahid Mujahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.